Video ini berisi tentang penjelasan rancangan profil bahan ajar dan bedah kompetensi yang telah saya susun. Judul bahan ajar yang akan saya gunakan yaitu mengenal unsur-unsur teks berita yuk. Selanjutnya, keunggulan bahan ajar yang saya susun. Yang pertama, terdapat gambar atau ilustrasi. Kemudian yang kedua, dijelaskan dengan menggunakan peta konsep sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, materi bahan ajar lebih lengkap. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Lalu, bagaimana bentuk bahan ajar yang saya susun? Bahan ajar saya akan berbentuk audiovisual. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks yang akan saya kembangkan bahan ajarnya, yaitu teks berita. Yang pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak, koran dan majalah maupun elektronik, yaitu televisi, radio, maupun internet. Yang kedua yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pembukaan hal yang akan diberitakan. Biasanya terdapat sebagian unsur berita seperti unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Kemudian yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi jalannya kejadian secara runtut, yang faktual dan aktual. Bagian peristiwa ini meliputi unsur-unsur 5W+1H atau adik Simba. Yang terakhir yaitu sumber berita. Sumber berita adalah referensi atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Sumber atau narasumber berita dapat diperoleh dari orang yang terlibat kejadian, orang yang menyaksikan kejadian, video, audio, gambar, maupun internet. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kebahasaan teks berita. Ciri-ciri kebahasaan teks berita yang pertama yaitu bahasanya baku. Penggunaan bahasa baku pada berita merupakan hal yang penting agar berita mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Bahasa baku yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentu masyarakat akan lebih memahami berita yang ada. Hal ini disebabkan beragamnya suku dan bahasa yang ada di negara kita. Apabila ada berita yang diterbitkan atau ditayangkan oleh media berlevel nasional dengan menggunakan salah satu bahasa daerah, maka masyarakat yang bahasa daerahnya berbeda akan mengalami kesulitan dalam memahami berita tersebut. Contohnya, sebuah media cetak memberitakan kejadian tsunami yang terjadi di Aceh dengan menggunakan bahasa daerah Aceh. Maka, masyarakat lain yang tinggal di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan daerah-daerah lain akan kesulitan memahami berita tersebut. Ciri-ciri kebahasaan teks berita yang kedua yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Contoh dari kalimat langsung yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri kebahasaan teks berita yang ketiga yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitakan perkataan narasumber dalam bentuk kalimat berita yang dapat ditandai dengan konjungsi bahwa.
Contoh dari kalimat tidak langsung. Yang pertama, Aini mengatakan bahwa produknya mampu bersaing dengan produk-produk impor. Contoh yang kedua, sejumlah staf HRD di perusahaan itu menyatakan bahwa mereka siap membantu pengembangan perusahaan itu. Ciri-ciri kebahasaan teks berita yang keempat yaitu konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu, seperti sejak, awalnya, akhirnya, setelah, dan lain-lain. Konjungsi ini juga menunjukkan kronologi atau urutan-urutan kejadian. Contoh dari konjungsi temporal dan kronologis yaitu hujan yang turun sejak pukul 5 dini hari tadi telah menimbulkan banjir yang cukup besar di daerah Tanah Grogot. Yang kedua, setelah mobil sedan tersebut oleng ke kanan dan menabrak perbatasan jalan, mobil sedan dengan plat nomor BZ007ED akhirnya jatuh ke jurang. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menghubungi pihak polisi sehingga proses evakuasi dapat segera dilaksanakan. Ciri-ciri kebahasaan teks berita yang kelima yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Kata-kata yang dimaksud yaitu seperti berencana, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, mencurigai, dan lain-lain. Contoh dari kata kerja mental yaitu yang pertama, pemerintah berencana membangun bendungan di beberapa daerah. Contoh yang kedua, polisi mencurigai masih ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Selanjutnya penjelasan mengenai indikator, kegiatan pembelajaran, dan rubrik penilaian dari bahan ajar yang saya susun. Yang pertama, indikator. Sebelumnya, KD yang saya gunakan yaitu KD 3.1 yang berbunyi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator dari KD yang saya gunakan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks berita, dan yang kedua menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Yang selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian dengan menyimak tayangan video bahan ajar tentang teks berita. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. Yang terakhir, jika siswa dirasa cukup paham mengenai materi, kemudian siswa diberikan tugas untuk menemukan unsur-unsur dalam sebuah berita yang telah ditayangkan dalam video. Untuk yang selanjutnya dan terakhir dalam profil bahan ajar yang saya susun yaitu rubrik penilaian. Rubrik penilaian dari KD saya dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu yang pertama, jika siswa mampu menjelaskan pengertian berita dengan tepat, maka siswa akan mendapatkan skor 5. Jika siswa mampu menjelaskan pengertian berita dengan cukup tepat, maka siswa akan mendapat skor 4. Dan jika siswa mampu menjelaskan pengertian berita dengan kurang tepat, maka siswa akan mendapatkan skor 3. Begitu juga seterusnya dapat dilihat pada tabel berikut.